Program militer untuk siswa bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang tengah jadi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Komisioner KPAI 2017-2022 Retno Listiarti, Komnas HAM hingga anggota DPR. Retno mengkritik keras gaya komunikasi Deddy Mulyadi saat menegur Aura Cinta. Menurutnya, teguran itu tidak mencerminkan pendekatan yang ramah anak, bahkan dianggap tidak adil karena terjadi di ruang publik yang tidak setara secara kuasa. Ia menilai meskipun anak-anak memiliki pendapat berbeda dari orang dewasa, mereka tetap berhak menyuarakan pendapat tanpa interupsi. Video teguran itu pun dinilai telah membingkai narasi seolah-olah Aura Cinta lebih mementingkan wisuda ketimbang punya tempat tinggal. Tidak hanya KPAI, Komnas HAM juga ikut bersuara. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro menyebut kebijakan mengirim siswa ke barak militer perlu ditinjau ulang. Menurutnya, mengenalkan siswa pada lembaga seperti TNI memang sah-sah saja dalam rangka edukasi. Namun, jika pelibatan itu menjadi bentuk hukuman, apalagi dalam pendekatan kemiliteran, maka hal itu dinilai keliru dan melanggar prinsip perlindungan anak. Anggota DPR dari Komisi 10, Mai Esti Wijayanti turut menyampaikan keprihatinan. Ia menyebut kebijakan itu diskriminatif terhadap anak-anak yang justru seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendekatan edukatif. Esti mendesak agar program ini ditunda sampai dilakukan kajian akademik menyeluruh karena menyangkut masa depan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Namun, di balik kritik para elit ini, reaksi netizen yang budiman justru berbanding terbalik. Di media sosial, KPAI, Komnas HAM, dan para elit politik justru dirujak habis-habisan oleh netizen yang berbakti. Banyak netizen yang budiman menilai bahwa lembaga-lembaga seperti KPAI dan Komnas HAM hanya bisa berbicara tanpa memberikan solusi nyata. Mereka menyindir bahwa para elit selalu meminta program dikaji dulu, butuh mendatangkan para ahli hingga anggaran turun, tapi tidak kunjung ada aksi konkret. Tidak sedikit juga yang geram hingga menyerukan bubarkan KPAI dan Komnas HAM karena dinilai hanya jadi lembaga yang kerjaannya ngomong saja di media. Netizen yang budiman pun membela Deddy Mulyadi. Bagi mereka, meski kebijakannya kontroversi, minimal ada tindakan nyata. Sementara elit-elit yang mengkritik justru dianggap jauh dari realita di lapangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk ibu anggota DPR Komisi 10 yang nangis-nangis karena nggak mau ada anak-anak sekolah yang dikirim ke barak militer. Asli, ibu ini bener-bener ibu sejati, sangat keibuan. Saking keibuannya, anak-anak nakal yang pada ngelawan orang tuanya aja ibu tangisin. Saya aja ngelihatnya ibu ya, sampai terharu. Ya terharu ngeliat orang tua yang masih mau berpikir panjang buat naruh anaknya ke barak militer. Karena itu kan penting, Bu. Lagian kan yang dikirimnya anak-anak yang jelas-jelas nakal, sering lawan orang tua. Jadi bukan anak-anak yang diem-diem aja, anak-anak yang baik-baik aja, bukan. Ya saya sih mau ingetin aja kalau ini udah bukan masa kampanye, Bu. Ibu juga udah kepilih, udah kurang-kurangin nangis-nangisnya. Komnas HAM kritik rencana Deddy Mulyadi kirim siswa nakal ke barak militer. Nah, ya mun tetap di sekolah budak-budak nakal tuh kaget dia kena marah dengan gurunya. Nah, lah sudah kamu kata pula kaget melanggar HAM ya kan. Dikirim ke barak militer. Nah, lah kamu kritik pula. Macam mana jadi kendaknya. Jadi usulan aku eloknya kirimkan anak-anak nakal itu ke rumah ketua Komnas HAM itu ya. Pacak ada kira-kira dia membinanya menjadi lebih baik lagi budak-budak itu ya. Anak-anak itu dikirim ke barak militer bukan nak disiksa, tapi untuk dibina agar dia lebih baik dan lebih disiplin lagi ya. Kalau dia lebih baik lagi, insya Allah kakek anak-anak itu akan menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Nah, yang lebih cerah lagi masa depannya ya. Itu lah komentar aku ya. Assalamualaikum. Tanya kenapa negara kita gak maju-maju. Giliran ada program dikit dikaji. Kajinya itu bukan 1 bulan 2 bulan, mungkin tahunan. Jadi nanti setelah mendekati akhir masa jabatan baru diterapin. Kenapa kok negara kita itu susah maju? Nih banyak sekali anggota dewan yang kadang-kadang mementingkan pengkajian mendalam segala macem. Dan terbukti kan sampai sekarang kenakalan remaja masih ada. Karena apa? Ya karena program-programnya tadi banyak dikaji tapi gak dilaksanain. Buang-buang anggaran, gak efisien itu namanya. Dan sekarang ya
Anak-anak nakal yang masuk ke barak TNI itu atas persetujuan orang tuanya, titik, udah selesai. Oke? Jadi saya sebagai masyarakat Jawa Barat mendukung 100%. Terus solusi dari ibu pribadi atau Komisi 10 ini apa? Ibu kan cuma bisa menyalahkan orang tua dari anak. Entahlah ini broken home, atau ini kurang perhatian dari orang tuanya, terlalu sibuk lah, dan lain-lain. Kalaulah menitipkan anak ke barak militer itu merampas hak-hak anak, terus apa kabar dengan orang tua yang menitipkan anaknya ke pesantren? Sama-sama aja dititipkan, bahkan ke pesantren itu sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Ibu gak menentang itu, gak bersuara untuk itu. Itu kan sama-sama aja menitipkan. Bedanya, kalau keluar dari pesantren dia lebih agamis, kalau keluar dari barak militer itu lebih nasionalis. Paling itu aja kan. Kadang anak-anak itu terlalu dimanjakan dengan undang-undang pelindungan anak. Anak nakal melakukan kesalahan dihukum sama gurunya malah yang dilapor. Cubit sedikit dilaporkan gurunya. Bahkan ada juga yang sampai dimintain duit kan. Jadi sekarang guru itu kehilangan akses untuk mendidik anak supaya menjadi pribadi yang lebih sopan atau bertanggung jawab. Padahal pada hakikatnya saat orang tua menitipkan anak ke sekolah itu berarti dia juga memberikan hak kepada guru itu untuk mendidiknya, bukan hanya untuk memberikan pengetahuan saja. Lagi pula anak-anak yang dianggap nakal ini bukan diambil dari jalan ataupun dari sekolah langsung, tapi yang menitipkan itu orang tuanya secara sukarela. Karena orang tuanya sadar mereka sudah tak mampu untuk mendidik, maka menitipkan kepada orang yang lebih dianggap mampu untuk mendidik anaknya. Jadi sudahlah, jangan terlalu banyak rapat, jangan terlalu banyak mengkaji ini itu. Langsung turun ke lapangan, lihat dan tanya apa yang masyarakat mau, bukan hanya duduk di kursi. Itu anggota DPR bisa nggak sih nggak bacot, tetapi buat satu gebrakan, kebijakan, tindakan yang pro rakyat, minimalisir kelemahan-kelemahan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi, begitu loh. Jadinya itu persaingan, kebaikan untuk kepentingan rakyat. Ini kan bagus. Itu juga tuh gubernur-gubernur daerah lain ngapain ngurusin kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Fokus lu di daerah lu sendiri-sendiri, bikin gebrakan, kemudian bikin tindakan yang jauh lebih hebat daripada Deddy Mulyadi. Kalau Deddy Mulyadi ada kekurangannya, lu minimalisir tuh kekurangannya. Akhirnya terjadi persaingan sehat yang baik. Yang diuntungkan siapa? Rakyat, begitu loh. Bukan malah nyinyir mulu, bacot mulu, begitu loh. Belajarlah dari Cina. Itu mobil-mobil Cina yang masuk Indonesia yang hebat-hebat. Kalian kira itu persaingannya dengan Toyota, dengan Mercy, dengan Jerman, dengan Jepang? Bukan, bos. Mereka itu bersaing dengan anak bangsanya sendiri, dengan produk anak bangsanya sendiri di Cina. Lalu mereka keluar ke negara kita ini, itu hasil persaingan. Maka produk yang keluar datang Indonesia itu adalah produk hasil persaingan dan produk yang paling hebat. Itu di Cina itu begitu cara mainnya. Sesama anak bangsa bersaing dalam kebaikan, begitu loh. Di Indonesia selalu begitu. Contoh SMK anak bangsa berusaha mau bikin mobil, banyak kekurangannya di sana. Bukannya fokus membenahi kekurangannya sambil bikin produk lainnya bersaing, malah dijatuhkan. Ada salah satu ibu-ibu anggota dewan yang bilang katanya kagak tega ngelihat anak dibegini-beginiin, dibawa ke barak TNI gitu kan, dibawa ke barak militer. Nyampe nangis-nangis dia di depan kamera. Udah deh gini bu ya, takutnya ibu kagak nyampe nih pemikiran ibu nih terkait anak-anak dititipkan ke barak militer. Kita sebut aja bu ya, anak-anak ini tuh ibarat kata mah ikut pesantren, cuman pesantren kilat, begitu. Pesantren kilat bu, pesantren kilat. Jadi nih si anak tuh dia dititip di militer itu dididik membangun karakter yang lebih bertanggung jawab, yang lebih disiplin gitu kan, agar menjadi anak bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa juga orang tua. Biar kagak usah ngeyel-ngeyel lagi gitu.
Di sana juga nih si anak tuh mendapatkan pendampingan psikologis sesuai yang ibu inginkan. Kata ibu kan kalau kenakalan remaja harusnya mendapat pendampingan psikologis. Nah di sana juga anak-anak itu dapat Bu pendampingan psikologis, dapat makan, sekolah juga tetap sekolah, cuman bedanya sekolahnya di barak militer tersebut. Nanti ada gurunya yang datang ke situ. Tes kesehatan juga diperlakukan baik kok Bu, nggak sesuai yang dipikirkan ibu. Jangan-jangan tuh anak-anak ibaratnya di sana mungkin ditendangin, dipukulin layaknya pelatihan militer. Enggak Bu, kalau ibu pemikirannya ke situ nih, saya kasih tahu aja itu ibaratnya pesantren kilat. Udah gitu aja, udah cup, nggak usah nangis-nangis. Sebelum ibu nangis depan kamera, banyak orang tua yang pada nangis di balik layar, di belakang kamera, nangis karena anaknya jadi korban kekerasan, nangis karena anaknya menjadi pelaku kekerasan, nangis karena anaknya salah bergaul. Begitu Bu. Udah nih, pokoknya ya dari gue mah titip anak ke militer, ke barak militer. Buat ibu barusan yang ngomong tuh Bu Esti yang gak tega katanya kan, buat KPAI, buat anggota-anggota dewan lainnya termasuk nih Gubernur Jawa Tengah juga nih, ngurus-ngurus juga nih, bukannya fokus sama kerja buat wilayahnya malah ngurus-ngurus Gubernur Jawa Barat. Udah, itu ibarat kata mah anak-anak lagi dititipkan pesantren kilat. Udah gitu aja. Takutnya kalau dititipkan ke barak militer pemikirannya kagak nyampe gitu, pemikirannya itu jauh gitu ya, takut kebablasan kalau pemikiran kejauhan. Udah itu aja, mereka itu dititipkan ke barak militer itu ibaratnya pesantren kilat. Udah ya, udah warga begitu, ngerti kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.